Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Redaksi Digital IDIC Channel di program Top 5 IDIC Channel. Mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDIC Channel. Deretan berita terpopuler di IDIC Channel kali ini menghadirkan perkembangan terkini dari 5 emiten utama di Bursa Efek Indonesia. Fokus utama meliputi reformasi pengendali saham pengembang Kota Mandiri PT Sentul City Tbk atau BKSL, serta lonjakan harga saham emiten tambang seperti PT Bumi Resources Tbk Bumi dan PT Dharma Henwa Tbk Dewa di tengah aksi korporasi besar. Pergerakan ini menggambarkan dinamika investasi dan sentimen pasar yang kuat terhadap sektor properti dan energi. Selain itu, perhatian juga tertuju pada respon resmi PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo mengenai gugatan merek dagang serta kemajuan jelang rampungnya merger besar BUMN Karya. Rangkuman ini menyajikan data dan informasi penting terkait kepemilikan saham, aksi korporasi Benih Jumbo, hingga kebijakan strategis pemerintah yang akan berdampak langsung pada kapitalisasi pasar dan fundamental perusahaan di Indonesia. Kami sudah merangkum berita-berita terpopuler tersebut untuk Anda, Sobat Investor. Berikut Top 5 IDIC Channel hari ini. Berita pertama, siapa pemilik saham BKSL? Pengembang Sentul City inilah pengendali sahamnya. PT Sentul City Tbk atau BKSL adalah perusahaan properti pengembang Kota Mandiri Sentul City seluas 3.100 hektar di Kabupaten Bogor. Didirikan pada tahun 1993. Sebagai Kota Mandiri, Sentul City memiliki kawasan hunian komersial dan berbagai fasilitas penunjang seperti sekolah, rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan perhotelan. Berdasarkan laporan kepentingan saham per 31 Oktober, pemegang saham mayoritas BKSL adalah PT Sakti Generasi Perdana dengan kepemilikan sebanyak 69,47% atau 116 miliar saham. Pemegang saham mayoritas lainnya adalah Stella Isabella dengan 6,7%. Sementara masyarakat menguasai 69,47% saham. Adapun penerimaan manfaat akhir atau pemilik perusahaan dari BKSL adalah Stella Isabella Johan. Saham BKSL tercatat mengalami pertumbuhan harga sebesar 96,97% sejak awal tahun hingga 19 November 2025. Berita kedua, saham Bumi melesat jelang RUU PSLB. Aksi akumulasi investor ini jadi sorotan. Saham PT Bumi Resources Tbk atau Bumi melonjak 10,26% ke level Rp236 per unit pada Rabu 19 November 2025. Menjelang rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUU PSLB yang akan membahas perubahan susunan direksi dan Dewan Komisaris. Peningkatan harga saham Bumi mencapai 22,92% dalam sepekan terakhir. Bumi bersiap menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap 3 senilai Rp780 miliar sebagai bagian dari penawaran umum berkelanjutan 1 dengan target Rp5 triliun. Dan hasil penilaian tahap 3 ini akan dialokasikan untuk akuisisi Jubilee Metals Ltd yang bergerak di bidang penambangan emas. Uang muka akuisisi PT Laman Mining atau penambangan bauksit dan modal kerja untuk Wolfram Ltd. Di tengah rencana tersebut, UBS Group AG dilaporkan meningkatkan kepentingan sahamnya di Bumi dari 6,99% menjadi 7,61% melalui pembelian 2,29 miliar saham. Transaksi ini dilakukan dengan harga rata-rata Rp182.199 per saham pada 11 November 2025 untuk kegiatan lindung nilai derivatif bagi klien wealth management. Berita ketiga, saham Dewa menguat di tengah rencana buyback jumbo, intip proyeksinya. Saham PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa menguat 4,88% ke level Rp430 per unit pada Rabu 19 November 2025. Kenaikan ini didorong oleh rencana buyback atau pembelian kembali saham perseroan dengan nilai maksimal Rp1,6 triliun.
Secara teknikal, pengamat menilai saham Dewa masih bergerak dalam pola konsolidasi antara level 448 hingga 400 dan melewati 448 penting sebagai syarat kelanjutan rally. Dewa berencana melaksanakan buyback tanpa perlu persetujuan RUPS sesuai dengan POJK nomor 13 tahun 2023 selama periode 19 November 2005 hingga 19 Februari 2026. Perseroan menyiapkan dana maksimal 1,66 triliun rupiah dari kas internal dengan target pembelian hingga 10% dari modal ditempatkan dan di store. Manajemen yakin buyback tidak akan mengganggu kinerja atau likuiditas dan bahkan memproyeksikan laba per saham atau EPS akan meningkat dari Rp4,13 menjadi Rp4,59. Aksi korporasi ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan investor dan mencerminkan fundamental perusahaan yang dinilai solid. Berita keempat, GoTo buka suara soal gugatan merek oleh PT Terbit Finansial Teknologi. PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GoTo mengklarifikasi bahwa mereka belum menerima surat relas panggilan persidangan resmi dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait gugatan merek yang diajukan oleh PT Terbit Finansial Teknologi. Dengan demikian, GoTo menyatakan tidak memiliki informasi mengenai substansi, kronologis maupun isi gugatan terbaru yang didaftarkan pada 14 November 2025 tersebut. Direktur Legal GoTo membenarkan bahwa GoTo pernah menjadi tergugat dalam kasus dugaan pelanggaran merek serupa di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada November 2021. Gugatan tersebut meminta Gojek dan Tokopedia membayar ganti rugi totalnya Rp2,08 triliun dengan klaim bahwa merek GoTo milik penggugat telah terdaftar. Namun pada 2 Juni 2022, Majelis Hakim memutuskan menerima dalil kompetensi yang diajukan GoTo sehingga gugatan Terbit Finansial Teknologi saat itu dinyatakan tidak dapat diterima. Karena tidak ada upaya hukum lanjutan, putusan tahun 2022 tersebut telah bersifat final dan mengikat. Berita kelima, merger BUMN Karya ditargetkan rampung Desember 2025. Begini skemanya. Wakil Kepala Badan Pengaturan BUMN, Aminuddin Ma'ruf, menargetkan proses merger BUMN Karya termasuk opsi delisting perusahaan akan rampung pada Desember 2025. Proses ini dikaji bersama dengan Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara untuk membahas holdingisasi, pembubaran merger, hingga pembentukan BUMN di sektor karya. BUMN Karya yang direncanakan dilebur meliputi Waskita Karya atau WSKT, Hutama Karya, Nindya Karya, Brantas Abipraya, Adi Karya atau ADHI, Wijaya Karya atau Wika, dan Pembangunan Perumahan atau PT PP. Skema peleburan yang disusun Kementerian BUMN mencakup peleburan Waskita Karya ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya ke Adi Karya, serta Wijaya Karya atau Wika ke Pembangunan Perumahan atau PT PP. Penggabungan ini diharapkan dapat membentuk satu holding besar khusus untuk menggarap proyek infrastruktur. Demikian Top 5 Edek Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Patut diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Tonton terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di Edek Channel TV, edekchannel.com, dan sosial media Edek Channel. Sampai jumpa.